Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi. Memasuki tokoh pertama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Posturnya kurus dan agak tinggi, raut muka bulat telur, kulit hitam manis, hidung mancung dengan bibir serasi bentuknya, kumis dan janggut dicukur rapi, kacamata putih menghiasi, mata menyiratkan tatapan yang tenang dan sorot yang dalam. Pandangan mata lunak dan teduh namun seolah menembus kedalaman hati yang dipandang. Cahaya mata memancarkan kasih sayang dan keikhlasan. Sinar mata yang tenang menandakan kedalaman ilmu tentang hakikat dan tazkiyatun nafs atau tasawuf. Geraknya lambat tetapi yakin dan terarah, bahwa setiap gerak itu seperti telah dipikir masak-masak. Kiai Haji Ahmad Dahlan, demikian namanya ditulis dalam ejaan masa itu, adalah orang yang sangat berperan penting dalam berdirinya Muhammadiyah. Seperti pikiran-pikiran yang ditulis untuk mengingatkan dirinya sendiri, maka bagi beliau mengisi masa hidup di dunia adalah selalu mencari dan mengumpulkan bekal untuk mati. Bekal untuk mati itu telah beliau peroleh, yakni berupa memperbanyak amal ibadah dan amal solih dalam rangka menyiarkan ajaran-ajaran agama Allah serta memimpin umat menuju ke jalan kehidupan yang benar berdasarkan ajaran agama yang benar. Kemunduran keadaan kehidupan umat Islam saat itu sangat merisaukan hatinya. Beliau merasa bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membangunkan, menggerakkan, dan memajukan mereka. Beliau sadar bahwa kewajiban itu tidak mungkin dilakukannya seorang diri, melainkan harus dengan orang lain dan kerja bersama oleh banyak orang yang diatur dengan seksama. Oleh karena itu dibentuklah organisasi atau perkumpulan atau persyarikatan. Dia merasa tergugah oleh panggilan Allah dalam ayat 104 surat Al-Imran. Dia pahami firman Allah itu sebagai perintah untuk menggalang umat atau segolongan orang agar bekerja sama untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan pemahaman itu, maka beliau dirikan sebuah organisasi atau persyarikatan yang diberi nama Muhammadiyah. Angkatan muda yang menjadi murid-muridnya dari kalangan tetangga sekitarnya membantu dia dalam merintis dan mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah. Mereka antara lain adalah Haji Mukhtar, Haji Suja, Haji Fakhruddin, dan Ki Bagus Hadikusumo. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pendukungnya, Muhammadiyah merupakan gerakan yang diyakini sebagai penghimpun umat dan wadah perjuangan dan beramal soleh. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama asli Muhammad Darwis dilahirkan di Kauman, Yogyakarta tahun 1285 Hijriah, bertepatan dengan 1868 Masehi. Ayahnya,
Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman memiliki garis keturunan sampai ke Maulana Malik Ibrahim. Adalah pejabat kepengulonan, dari kata penghulu berarti pemangku urusan agama Islam. Kesultanan Yogyakarta, Hidiningrat, dengan gelar penghulu khotib di Masjid Besar Kesultanan. Sedangkan ibunya, Nyai Abu Bakar, adalah putri Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan, juga seorang pejabat Kapungulan Kesultanan Yogyakarta. Muhammad Darwis memperoleh pendidikan agama pertama kali dari ayahnya sendiri. Pada umur 8 tahun, Darwis sudah lancar membaca Al-Quran dan sudah menghatamkan bacaannya hingga 30 juz. Masa kanak-kanak Darwis menunjukkan beberapa kelebihan dibandingkan anak-anak sebaya. Banyak akal dan kreatif, mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi kendala. Istilah orang setempat, anak dregil. Darwis anak ulet, pandai memanfaatkan sesuatu. Wasis alias pandai, cerdik, cerdas. Beliau itu rajin dan selalu fokus sehingga ngajinya cepat mengalami kemajuan. Dia suka bertanya hal yang belum diketahuinya. Sebagaimana halnya para pemimpin pada umumnya yang sifat-sifat kepemimpinannya telah muncul sejak dini, sifat kepemimpinannya juga sudah nampak sejak kanak-kanak itu. Teman-temannya suka lulut, menurut, mengikuti karena sifat kepemimpinannya itu. Darwis adalah anak yang rajin, jujur, serta suka menolong, maka banyak temannya. Keterampilan tangannya juga menunjukkan bakat. Darwis kecil pandai membuat barang-barang mainan kerajinan. Ia paling suka bermain layang-layang dan gasing. Menginjak remaja, Darwis mulai serius memperdalam agama. Ia belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Soleh dan belajar ilmu nahwu kepada Kiai Haji Muhsin. Mereka berdua kebetulan juga adalah kakak iparnya. Guru-gurunya yang lain, dari mulai para kiai setempat sampai para syekh di Tanah Suci, antara lain adalah Kiai Haji Abdul Hamid Lempuyangan dan Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau belajar ilmu falak kepada Kiai Raden Haji Dahlan, putra Kiai Pesantren Tremas Pacitan. Belajar ilmu hadis kepada Kiai Mahfud dan Syekh Khoyat. Belajar ilmu qiraah Al-Quran kepada Syekh Amin dan Syed Bakri Syatto. Dia juga belajar ilmu bisa racun binatang. Gurunya adalah Syekh Hasan. Beberapa guru yang lain yakni Raden Ngabehi Sosro Sugondo, Raden Wedana Wijo Sewayo, dan Syekh Muhammad Jamil Jambe dari Bukit Tinggi. Muhammad Darwis menikah dengan Siti Walidah binti Kiai Penghulu Haji Fadil pada tahun 1889. Siti Walidah ini terhitung masih saudara sepupu. Perkawinan ini kelak dikaruniai 6 orang anak, yaitu Johannah yang lahir 1890, Sirat Dahlan, Siti Bushro 1903, Siti Aisyah 1905, Irfan Dahlan 1905, dan Siti Zuharoh 1908. Dalam masa itu, selain menikah dengan Siti Walidah, dia pernah pula beristrikan Nyai Abdullah, janda dari Haji Abdullah, mempunyai anak Erduri. Wanita-wanita lain yang dinikahinya adalah Nyai Rum, yang memberi anak laki-laki dan meninggal waktu masih bayi. Menikah juga dengan Nyai Aisyah dan dikaruniai putri bernama Dandanah, juga dengan Nyai Solihah. Para istri ini semua janda dan tidak lama berumah tangganya. Apatah karena meninggal atau karena bercerai atau alasan lain, tidak ada keterangan. Siti Walidah atau kemudian dikenal sebagai Nyai Dahlan adalah istri yang mendampingi sampai wafat.
Beberapa bulan setelah menikah dengan Siti Walidah, Darwis berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sambil berniat memperdalam ilmu agama Islam di sana. Sebagai layaknya orang pergi haji masa itu, selama sekitar 8 bulan, beliau memperdalam ilmu agama kepada para syekh, mengingat sebelumnya di tanah air sudah memiliki bekal ilmu yang cukup, maka dia mendapat banyak tambahan pengetahuan agama secara lebih mudah, sebagaimana umumnya orang berhaji saat itu. Bahkan sampai ini Darwis mendapat sertifikat untuk berganti nama dari Syed Bakri Shatto, seorang syekh atau guru di Mekah. Dia mendapat nama baru Haji Ahmad Dahlan. Sekembalinya dari haji dan belajar agama kepada syekh di Mekah itu, Haji Ahmad Dahlan kemudian membantu ayahnya memberi pelajaran agama kepada murid-murid ayahnya di Masjid Besar Kauman. Dia mengajar pada waktu siang ba'da duhur dan sesudah maghrib sampai isya. Ba'da asyar, dia ikut mengaji kepada ayahnya yang memberi pelajaran kepada orang-orang tua. Jika ayahnya berhalangan, dia diminta menggantikannya. Sehingga lama-lama Haji Ahmad Dahlan pun dipanggil kiai. Semua muridnya, baik yang anak-anak maupun orang tua, memanggilnya kiai. Sejak saat itulah beliau dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1896, ayah Kiai Dahlan, yakni Khatib Amin Kiai Haji Abu Bakar, meninggal dunia. Sudah menjadi adat keraton Yogyakarta, apabila seorang abdi dalam meninggal dunia, maka anak lelaki yang sulung diangkat menjadi gantinya, menduduki jabatan ayahnya. Maka Kiai Dahlan menjadi Khatib Amin Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam lidah Jawa disebut Ketip Amin atau Tibamim. Tugas seorang ketip amin antara lain adalah melaksanakan khutbah sholat Jumat secara bergantian dengan 8 khatib lainnya, melaksanakan piket di serambi masjid dengan 6 orang penghulu lainnya sekali dalam seminggu. Selain itu menjadi anggota ROT atau Dewan Agama Islam Hukum Keraton Kesultanan Yogyakarta. Di sela-sela menjalankan tugas-tugas itu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan digunakan untuk menyebarkan ilmunya. Pada waktu piket di serambi masjid digunakannya untuk memberi pelajaran agama kepada mereka yang membutuhkan dengan ilmu pengetahuan tentang tata bumi yang dipahaminya. Kiai Dahlan memandang perlu untuk mengadakan musyawarah mengenai soal arah kiblat, sebab masjid di Yogyakarta yang kiblatnya tidak mengarah tepat ke arah Ka'bah di Mekah. Pikiran beliau itu kemudian dirundingkan dengan para ulama. Musyawarah dilaksanakan pada tahun 1898. Pada tahun 1899, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa perlu memperluas dan memperbaiki suraunya, yaitu Langgar Kidul, sambil memperbaiki arah kiblatnya ditempatkan ke arah Ka'bah. Namun beberapa saat sesudah dibangun, datang utusan Kiai Penghulu Muhammad Khalil Kamaludiningrat dengan membawa perintah supaya suraunya dibongkar. Kiai Penghulu itu tidak mengizinkan berdirinya surau yang arahnya tidak sama dengan Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Masjid tersebut menghadap ke arah barat lurus. Peristiwa ini membawa kesan tersendiri bagi Kiai Dahlan, sebagaimana digambarkan secara dramatik di dalam film Sang Pencerah pada tahun 2010. Film yang menceritakan kisah hidup Kiai Dahlan sampai babak sebelum mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah itu. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji ke Mekah untuk kedua kalinya dengan mengajak putranya yang bernama Muhammad Siroj yang berumur 6 tahun. Ketika itu beliau tinggal selama 1,5 tahun, belajar ilmu-ilmu agama kepada beberapa orang guru. Beliau belajar ilmu fikih kepada Kiai Makhful Termas dan Syed Babu Syail, belajar ilmu hadis kepada Mufti Syafi'i,
belajar ilmu falak kepada Kiai Asy'ari Baceyan, dan berguru kepada Syekh Ali Misri Makkah dalam ilmu qiraah. Kiai Dahlan juga menjalin hubungan dan berkawan dengan orang-orang Indonesia di sana, yaitu Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih Masku Mambang dari Gresik. Sepulang dari Mekah yang kedua kalinya itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan pondok asrama untuk murid-murid yang datang dari jauh, yaitu Pekalongan, Batang, Magelang, Solo, dan Semarang. Selain dari daerah-daerah itu, murid-muridnya juga datang dari tempat yang lebih dekat seperti Bantul, Serandakan, Brosot, dan Kulon Progo. Sebagaimana umumnya kaum santri Indonesia masa itu, kitab-kitab yang dipelajari Kiai Dahlan adalah kitab-kitab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu aqaid, kitab mazhab Syafi'i dalam ilmu fikih, dan dari Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf. Namun sekembalinya dari Mekah, setelah persinggungannya dengan beberapa tokoh pembaharuan, dia mulai membaca kitab-kitab yang berjiwa pembaharuan itu. Kitab-kitab yang sering dibacanya antara lain adalah At-Tauhid karangan Muhammad Abduh, Tafsir Juz Amma karangan Muhammad Abduh, Kanzul Ulum Dairah Al-Ma'arif karangan Farid Wajdi, Fi Al-Bid'ah karangan Ibnu Taimiyah, Al-Tawasul wa Al-Wasilah karangan Ibnu Taimiyah, Al-Islam wan Nasraniyah karangan Muhammad Abduh, Izhar Al-Haq karangan Rahmah Allah Al-Hindi, Tafsil Al-Nasyatan Tafsil Al-Syadatain, Matan Al-Hikam karangan At-Toilah, dan Al-Qasaid Al-Atosiyah karangan Abdul Al-Atos. Kiai Dahlan tidak membatasi pergaulannya. Pada tahun 1909, ketika pergerakan kebangkitan nasional tengah berkembang, Kiai Haji Ahmad Dahlan ikut masuk perkumpulan Budi Utomo. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa siswa sekolah kedokteran Sotofia. Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu pertama kali dengan Dr. Wahidin mulai perantaraan Mas Joyos Sumarto. Melalui perantaraan Mas Joyos Sumarto, orang dekat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Awalnya Kiai Dahlan tahu tentang perkumpulan Budi Utomo yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia dari ceritanya Mas Joyo Sumarto tersebut. Pertemuan pertama Kiai Dahlan dengan pengurus Budi Utomo terjadi pada sidang pengurus di rumah Dr. Wahidin Sudirohusodo di Ketandan, Yogyakarta, yang berbuah pada tekad beliau untuk masuk menjadi anggota Budi Utomo. Beliau diterima dan bahkan diminta menjadi pengurus di perkumpulan Budi Utomo. Kiai Dahlan memberikan pengetahuan tentang Islam kepada para pengurus Budi Utomo, namun sifatnya sebagai ramah tamah, bukan sebagai pelajaran. Selain itu, Kiai Dahlan diminta mengajar agama Islam kepada para siswa Kwek School di Jetis, Yogyakarta. Kwek School adalah sekolah umum untuk anak-anak kalangan menengah pribumi dan Belanda. Tidak ada kaum santri di situ, tetapi Kiai Dahlan berkat kepiawannya dan kecerdasannya diterima di kalangan mereka. Dari pengalaman itu, Kiai Dahlan berpikir untuk mendirikan semacam Kwek School itu, tetapi ia memodifikasi pelajaran agama dan pelajaran umum. Sekolahnya diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Waktu itu, anak-anak kauman masih asing dengan cara belajar model sekolah. Sekolah sederhana itu menempati ruang tamunya, ukuran sekitar 6x2,5 meter, berisi 3 meja dan 3 dingklik kursi panjang serta 1 papan tulis. Muridnya ada 9 anak,
Dalam kurun setengah tahun, muridnya sudah mencapai 20 anak. Pada bulan ke-7, sekolah itu mendapat bantuan guru umum dari Budi Utomo. Setelah berbagai pengalaman dan interaksinya dengan berbagai kalangan di luar kaum santri kauman, akhirnya pada tahun 1912 Ahmad Dahlan mendeklarasikan berdirinya Muhammadiyah. Wadah organisasi itu dimaksudkan untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam yang dicita-citakannya di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut pemahaman yang benar tentang agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Organisasi Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912 Masehi bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Gagasan pendirian Muhammadiyah ini awalnya mendapat resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnah, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya sebagai kiai palsu karena sudah meniru-niru orang Belanda yang Kristen dan macam-macam tuduhan lain. Bahkan ada pula orang-orang yang hendak membunuhnya, namun rintangan-rintangan itu dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam bisa mengatasi semua rintangan itu. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Kiai Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagangnya di berbagai kota. Gagasan ini kemudian mendapat sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama dari berbagai daerah berdatangan menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Makin lama Muhammadiyah makin berkembang, menyebar ke seluruh Indonesia. Karena itu, pada 7 Mei 1921, Kiai Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 2 September 1921. Sejak saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama para muridnya dan sahabatnya sangat gigih memperjuangkan dan melakukan reformasi agama di lingkungan umat Islam, khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya yang pada waktu itu sedang terbelenggu oleh kejumudan berpikir. Kehidupan umat Islam yang terbungkus dalam sikap taklidisme, feodalisme, konservatisme, dan tradisionalisme dipandang menjadi sebab keterbelakangan dan ketertinggalannya dari umat lain. Selain itu, kondisi bangsa Indonesia juga terpuruk akibat belenggu penjajahan Belanda. Ketulus ikhlasan yang mendasari gerak perjuangannya itu akhirnya menumbuh kembangkan modernitas bangsa Indonesia sekaligus memunculkan kesadaran baru untuk melaksanakan agama secara murni dan lurus pada masa-masa selanjutnya. Setelah melalui perjuangan penuh halang rintangan dalam menggerakkan dan memajukan Persyarikatan Muhammadiyah selama kurang lebih 11 tahun memimpin secara langsung sebagai Presiden Muhammadiyah, akhirnya pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah bertepatan 23 Februari 1923, pembina Muhammadiyah Indonesia demikian Haji Syuja memberi gelaran untuk gurunya itu. Dalam catatan riwayat hidup gurunya itu dipanggil pulang ke rahmatullah dengan tenang. Menghitung dari tahun kelahirannya, usia beliau saat itu sekitar 55 tahun. Sakit berat ringan menghinggapi beliau di saat-saat sebelum wafatnya. Belum terlalu tua sebenarnya usia tersebut bagi ukuran orang Jawa pada saat itu.
Tetapi melihat bagaimana kerja keras beliau dalam merintis Muhammadiyah bisa diduga berpengaruh terhadap kesehatan beliau. Ketahuilah, aku harus bekerja keras dalam meletakkan batu pertama daripada amal yang besar ini. Kalau sekiranya aku terlambat atau aku hentikan sementara karena sakitku ini, maka tiada seorang pun akan sanggup membina batu pertama itu. Aku merasa hayatku tidak akan lama lagi, maka jika aku terus kerjakan amal ini, mudah-mudahan orang di belakangku nanti tidak akan mendapat kesukaran untuk menyempurnakannya, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Suatu ketika dalam masa sakitnya sebelum beliau wafat. Saat itu Muhammadiyah telah mendirikan cabang-cabang di seluruh Yogyakarta, menyebar sampai ke Surakarta dan Pekalongan. Di Jawa Timur Muhammadiyah telah berdiri di Banyuwangi dan Surabaya. Berdirinya cabang-cabang itu didahului oleh pengajian-pengajian, dan setelah berdiri pengajian itu pun berlangsung terus. Selama hidupnya, sebagai istilah untuk menyebut ketua pimpinan pusat Muhammadiyah masa itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menyelenggarakan pertemuan anggota sebanyak 12 kali, sekali setiap tahunnya. Istilah yang dipakai untuk pertemuan itu dalam bahasa Belanda yakni Algemene Vergadering atau persidangan umum. Atas jasa-jasanya dalam membangkitkan kesadaran akan nasionalisme bangsa ini melalui gerakan pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden RI nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu adalah: pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memelopori kebangkitan umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Kedua, dengan keorganisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan pemahaman ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang mengajak kepada kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Ketiga, dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Keempat, dengan organisasi Muhammadiyah bagian wanita Aisyah telah memelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Demikianlah biografi dan perjalanan hidup dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah buku yang berjudul 100 Tokoh Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.